Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ughliqa wal khatim lima sabaq. Nasir al-haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim. وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم صلاة تفتح لنا بها أبواب الرضا والتيسير تغلق عنا بها أبواب الشر والتعصير وتكون لنا بها وليا ونصيرا أنت ولينا مولانا فنعم المولى ونعم النصير ورضي الله تعالى عن سيدنا وسندنا خطب المكتوم أبي العباس أحمد بن محمد بن تجاني وجميع أزواجه وذرياته مقدمي خلفائه وأحبابه من الإنس والجان أجمعين أما بعد. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, Tuhan semesta alam yang senantiasa mengkaruniakan kepada kita limpahan nikmat serta karunia-Nya. Salawat dan salam serta tercurah dan terlimpah kepada junjungan keharibaan Nabi besar Al-Fatih lima ughliq beserta seluruh keluarga, para sahabat, para pengikutnya hingga akhir zaman, dan semoga juga keridhaan Allah selalu tercurah dan terlimpah kepada pemimpin rohani kita Sayyiduna Qutbil Maktum Abil Abbas Ahmad bin Muhammad At-Tijani radhiyallahu ta'ala anhu serta seluruh keluarga, sahabat, para pengikut dan beserta seluruh keluarga beliau serta para khalifah dan muqaddam beliau serta murid dan ahbab beliau hingga akhir zaman. Amin ya rabbal alamin. Qala al-musannif rahimahullah wa nafa'ana bi 'ulumihi fid dharain amin. Melanjutkan pengajian kitab Hidayatul Rabbaniyah fi Fiqh Thariqah At-Tijaniyah. Halaman 8. Ya Allah. Jabru ibadat bil jawharah. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Jabru ma naqasa aw zada fil wirdi wa kada in zada 'amdan la jahlan kaman dakhala awwalan wa yadhkur aktsara min Jabru ibadat bil jawharah. jabru ibadati bil jawharati wa in ghafala qalbuhu bi tashwisi jabrin bisalasati min jawharatil kamali min yati jabri faman dzakaraha wa nawa ayyajibura biha ibadatahu kullaha min yawmin ta'budullaha bi ghaflatin asala lahu al-hudur wa a'ta thawabal 'arifina al-muslimin wa u'tiya thawabul 'arifina thawabal 'arifina al-mustawriqina fi haqqillah. Nah, ini cerita kisah orang yang mana hatinya tuh lalai. Jadi itu bisa ibadah-ibadah kita ini ditambali dengan membaca Jawharatul Kamal. Nah, ini beda dengan urusan wirid yang lebihan atau kurang ada. Nah, ini kisah jika ada seorang yang berwirid ataupun beribadah, yang mana hatinya tuh lalai, yang mana hatinya tuh ada tashwish, ada gangguan daripada syaitan sehingga pada khusyuk. Nah, itu bisa ditutupi dengan 3 kali membaca Jawharatul Kamal dengan niat menambali ketidakkhusyuan tadi. Jadi misal kita sembahyang lah, atau kita misal maulid kah, atau kita baca Quran lah, ataupun istighfar kah, ataupun yang lainnya, seluruh ibadah macam-macam kita ibadah,
Nah itu bisa ditambali ketidakhusyuan tadi dengan membaca Jawharatul Kamal 3 kali setelah selesai ibadah tadi. Nah, ini lain urusan wirid, yang wirid lebihan orang itu lain. Misalnya kita hari-hari baca wazifah kayak tadi, misalnya kita santai, hati kita nih, hitungan kita bujur, jadi kita bujur aja, istighfar pas sudah, lapati pas, zikir pas, Jawharatul Kamal pas. Nah cuma kita merasa pas begini tadi nggak ada fokus. Nah, misalnya pikiran kita ke hal di luar pada wirid, kegawian kan, misalnya pada dapur kan. Nah jadi kita bisa tutupi semua hal yang kurang khusyuk tadi dengan membaca Jawharatul Kamal 3 kali setelahnya. Barang siapa yang membaca Jawharatul Kamal 3 kali dan berniat dia untuk menutupi, menambani semua ibadahnya dari hari dia menyembah Allah Ta'ala, yang mana ibadah tersebut lalai tadi, kurang khusyuk, maka dia akan diberikan pahala orang hadir, dan dia pun juga diberikan pahala orang yang sudah marifat, yang tenggelam di dalam hadrah Tuhan. Nah jadi orang yang lalai tadi Bersandar bisa deh. misalnya lalai membaca Jawharatul Kamal, membaca Jawharatul Kamal 3 kali, niatnya apa? Niatnya menutupi semua ibadah-ibadahnya yang kurang khusyuk dari hari ini menyembah Allah Ta'ala. Artinya darinya akan mulai menyembah Tuhan sampai sudah hari ini kita bisa membaca Jawharatul Kamal 3 kali. Niatnya kita tutupi semua ibadah kita yang ada tapi khusyuk. Dari semenjak kita permulaan menyembah Allah, dari kekanakan misalnya anggaplah umur berapa tahun, misalnya 7 tahun kita mulai sembahyang. Nah itu bila kita baca Jawharatul Kamal 3 kali dengan niat menutupi semua ibadah kita dari hari kita, tapi ibadah kepada Allah Ta'ala, namanya ibadah kita adalah pada khusyuk, ibadah kita itu adalah pada fokus. Nah itu diberikan pahala orang yang kaya ibadahnya semua itu khusyuk. Masya Allah. Dan dia pun diberikan juga pahala orang ahli marifat, kaya ibadah orang ahli marifat sudah tenggelam di dalam hadrah Tuhan. Nah jadi seperti itu keistimewaan membaca Jawharatul Kamal. Nah ini ternyata kita baca Jawharatul Kamal 3 kali menyatakan menutupi semua ibadah-ibadah kita yang mana itu kurang khusyuk. Ini bukan hanya ibadah, tapi ibadah aja. Pada hukum kalau sembahyang itu video itu amalnya, itu ini ibadah, ada khusyuk, macam-macam aja. Karena kita manusia, ya Pak. Macam soal duniawi, kesibukan dunia, namun lagi kita terus. Kita nyatakan itu Jawharatul Kamal 3 kali, dan itu menutupi semua ibadah kita kurang-kurang dari semenjak kita beribadah kepada Allah Ta'ala sampai hari ini. Nah, atau sebelumnya tadi sudah ada misalnya orang yang lalai habis ibadah, kita misalnya ibadah ada sembahyang zuhur, orang yang asal atau sembahyang maghrib atau sembahyang yang lainnya, ataupun kita berwazifah atau kita berzim sore, lazim pagi, lazim sore atau yang lain, ataupun yang lainnya baca Quran kan, dan kita merasa ibadah itu pada khusyuk. Nah, merasa ibadah kita itu pada tapi fokus. Nah, kita baca Jawharatul Kamal 3 kali setelahnya, menyatakan menutupi ketidakhusyukan kita tadi dalam ibadah. Nah, itu insya Allah dinilai khusyuknya, dinilai khusyuk oleh Allah Subhanahu Wa Taala berkat kelebihan daripada Jawharatul Kamal. Wa amma arkanul wazifati fa arba'atun kadzalik. Al-awwalu salasuna min al-istighfari bi sifati astaghfirullahal azim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum.
50 من صلاة الفاتح لما أطلق دون غيرها من الصلوات على النبي صلى الله عليه وسلم. والسادس 100 من لا إله إلا الله. والرابع 12 من جوهر الكمال لمن يحفظها بشروطها أو بدلها لمن يحفظها أو لم يستكمل شروطها يقرأ بدلها 20 من صلاة الفاتح لما أطلق. Adapun rukun wazifah itu ada 4 macam. Yang pertama yaitu membaca istighfar 30 kali dengan sifat astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Kada boleh diganti dengan apapun dan kada boleh ditambahi ataupun dikurangi. Nah, kada boleh ditambahi dengan wa atubu ilaih. Nah, wa atubu ilaih itu apakah orang salah? Kada, jujur aja juga. Cuma di sini si Syekh diajarkan oleh Rasulullah kalau pakai wa atubu ilaih. Nah, kalau orang ada kita ada jangan habis maghrib Astagfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Habis maghrib biasanya dilanggar. Habis berdoa pertama ya Allah. Nah itu jujur aja orang, cuma kita sih kada mengajarkan seperti itu, jangan ditambah-tambahi. Nah jadi kenapa salah satunya kada pakai wa atubu ilaih, karena kalimat wa atubu ilaih itu agak berat. Kalau istighfar itu kita minta ampun Tuhan, sedangkan wa atubu ilaih itu kita bertobat. Nah bertobat ini bertobat semua dosa itu tentunya. Tobat itu kan syaratnya 4, yaitu yang pertama itu bujur-bujur berhenti. Nah kemudian kita mengulangi lagi, dan kemudian lagi bertekad di hati kita mengulangi, dan serta menyesali. Kemudian lagi kalau berkaitan dengan makhluk kan harus minta halal atau minta riba. Nah seperti itu. Nah, jadi kalimat istighfar itu lebih ringan. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Dalam i'rab masyhur itu huwal hayyul qayyum dibacanya. Nah, cuma dalam i'rab, dalam tata bahasa Arab lah harakatnya itu bisa dibaca juga huwal hayyul qayyum bisa. Yani al hayyul qayyum. Nah, itu takdirnya kan dalam bahasa Mustafa. Nah, cuma kita masuk aja dia. Lahu al-hayyul qayyum wa Allah al-hayyu al-qayyum. Al-hayyu itu sudah jadi khabarnya, al-qayyum jadi naatnya. Sudah seperti itu aja. Ada anak kali memang dapat takdir huwa al-hayyu al-qayyum, yang bisa aja juga. Nah kadang-kadang ada guru-guru membaca astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwa al-hayyu al-qayyum, bisa aja juga. Kemudian ini penting 30 lah, jangan sampai 33. Nah kadang-kadang bisa kita terserbu karena hendak menyamakan dengan tasbih. Tapi sholat 33. Nah ini 30 aja, lebih 3. Dan itu saja, ya tentunya itu batal. Kalau itu saja. Kemudian yang kedua yaitu membaca 50 sholawat Fatih 5 menit tanpa ada yang lainnya daripada sholawat kepada Nabi SAW. Nah, artinya pada kalau diganti dengan sholawat yang lain harus sholawat Fatih, dan sholawat Fatihnya pada boleh ditambahi dan boleh dikurangi untuk di dalam wazifah. Nah, kalau di luar wazifah, nah itu bisa kita tambahi berdoa, misalnya sholawat tafahu bisa, sholawat taja'aluna, nah, kayak di Taibul Fa'id itu kan ditambahi. Nah itu hanya di luar wazifah. Di dalam wazifah kada boleh ditambahi dengan doa-doa lain, murni sholawat Fatih. Nah kalau di dalam wirid azim boleh, kalau kita hendak menambahi itu boleh jadi dalam wirid azim. Nah, tapi kalau dalam wazifah sama sekali kada boleh menambahi ataupun mengurangi. Nah walaupun kita tambahi dengan satu kalimat ini misalnya kada boleh. Dan orang tiga ini kita kada pakai sahbih wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-'azim. Nah kada pakai sahbih. Nah kenapa? Karena memang seperti itu diajarkan Rasulullah kepada Syekh Jani. Dan memang tuntutan yang paling utama
dulu bersolawat kepada Rasulullah dan kepada keluarga sendiri. Nah, sahabat itu kan secara umumnya lagi. Dan kalau kita membaca keluarga, alun itu masuk juga sahabat. Nah, jadi alun artinya keluarga Nabi. Keluarga Nabi itu ada makna khusus, ada makna umum. Makna khusus keluarga Nabi itu siapa? Yaitu mereka yang sedarah dengan Nabi, yang mana itu daripada keturunan Nabi secara langsung ataupun ada keturunan Nabi secara langsung, tapi daripada Bani Hashim dan Bani Abdul Muthalib. Misal Sayyidina Abbas, Sayyidina Abdullah bin Abbas masih keturunan, ataupun keturunan lainnya daripada Bani Hashim, walaupun ada keturunan Nabi secara khusus, mereka itu adalah keluarga Nabi juga. Kayak Imam Syafi'i. Imam Syafi'i itu nasab sidik sampai ke Rasulullah, cuma melewati pada tuan Nabi yang namanya Hashim. Batamunya itu di Hashim tuan Nabi. Ada keturunan Nabi secara langsung sidik, cuma batamu di pada tuan. Sama pada tuan Imam Syafi'i dengan pada tuan Rasulullah. Nah, dari karena itu sidik termasuk keluarga Nabi. Nah, secara khusus, jadi Bani Hashim, Bani Muthalib itu keluarga Nabi, dan mereka ini tidak dibolehkan untuk menerima zakat. Zakat fitrah, zakat mal, atau kada boleh. Ya, walaupun mereka itu misalnya miskin, kada boleh menerima zakat. Nah, kenapa? Karena zakat itu kan bagian daripada pembersihan harta manusia. Sedangkan mereka ini orang-orang yang mana dibersihkan oleh Allah Ta'ala, jadi jangan sampai menerima bekas-bekas daripada pembersihan harta manusia tadi. Nah, cuma mereka itu boleh menerima hadiah. Nah, seperti Rasulullah SAW. Jadi kalau kita kepada para habaib ataupun keturunan Nabi, para syarif, nah itu kita berhadiah, yang bersedekah, Nah, ini satu pendapat ulama fikih masyhurnya seperti itu. Cuma ada lagi pendapat yang membolehkan aja berzakat perempuan itu. Kalau ini miskin, kalau ini misalnya masuk kategori asnaf yang menerima zakat. Kenapa jadi dibolehkan? Ilatnya dahulu itu salah satunya kenapa mereka itu pada boleh menerima zakat, mereka tuh sudah dapat alokasi anggaran daripada Baitul Mal. Nah, daripada Baitul Mal itu untuk keluarga Rasulullah, Bani Hashim, Bani Abdul Muthalib. Nah, itu mendapatkan istilahnya anggaran khusus hadiah untuk mereka daripada Baitul Mal. Nah, sampai ke zaman khalifah-khalifah seperti itu. Nah, berhubung hari ini sudah ada lagi anggaran itu, nah dari karena itu dibolehkan aja menurut sebagian ulama. Menurut sebagian ulama itu dibolehkan aja, karena memandang ada lagi sudah anggaran itu kan untuk santunan kepada keluarga Nabi tadi. Nah, terus dari keluarga siapa? Kalau misalnya memang ada habaib yang menurut kita layak ya sidin menerima zakat, nah itu ditakuni dulu sidinnya, biar termasuk pendapat anak itu lah. Biar pendapat yang membolehkan dia bukan biar menerima zakat, atau kalau membolehkan jadi sini aku termasuk pendapat yang membolehkan, jangan memberi, jangan memberi zakat tersebut. Nah, jadi seperti itu. Karena ada juga pun habaib walaupun buat si miskin zakat terpegang memberi itu tadi, kami tidak hendak ya menerima daripada harta pembersihan manusia tadi. Itu sah-sah aja itu kan, pendapat itu memang dua-duanya ada ya di dalam fikih, Kemudian yang secara umumnya Pak, keluarga Nabi itu yaitu seluruh umat Nabi, seluruh umat ijabah, itu keluarga Nabi. Umat itu terbagi dua pula, ada umatul dakwah, ada umatul ijabah. Umatul ijabah itu ya kita yang beriman kepada Nabi itu umatul ijabah. Nah, umatul dakwah itu siapa? Umatul dakwah itu umat Nabi namanya hidup setelah Rasulullah dan dia belum beriman.
Artinya setelah ada penyampaian risalah belum beriman sampai hari ini. Nah, hubungannya lalu tempekong, menuju gereja, itu kan Nabi juga. Cuma umat itu dakwah, umat nang masih harus didakwahi. Jadi nang masuk keluarga Nabi itu secara umum siapa? Seluruh umat ijabah atau keluarga Nabi. Umat nang sudah beriman lawan Nabi yaitu keluarga juga, ya termasuk sahabat. Nah, jadi kita wa'ala aliyah al-qadriyin dari al-azim itu masuk aja sudah juga, baik keluarga Nabi secara khusus ataupun keluarga Nabi secara umum. Nah, itu adalah keluarga Nabi juga. Kenapa jadi ulun menjelaskan ini panjang lebar? Karena ada orang yang menuduh seperti ini. Sholat Fatihiyah itu bukan Syafi'i, bukan Syiah saja. Ini orang pada paham. Kenapa kita kadang Syafi'i? Karena memang perintah pembunuhan. Dan ini kan ada urusan Syiah Ahlussunnah, ada urusan. Kan ada pembicaraan itu. Memang awalnya itu dipastikan bila orang ada pada Syafi'i itu Syiah. Karena kalau memang ada salah satu tanda orang Syiah seperti itu. Nah, jadi salah satu indikasi orang itu Syiah lah, indikasinya aja. Karena mau dipastikan Pak, ini ada mau lalu project Syafi'i, ada mau lalu di kesempatan apapun, ada mau lalu di sholawat manapun, ada mau lalu. Jadi Muhammad sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, ya kan itu hubungan Syiahnya. Ya kadang mau lalu Pak, ada kita nih mau aja cuma di sholat Fatihah kata, nah itu di sholawat yang lain apa yang tambahin Syafi'i kan. Aku nambahin istilahnya yang mana ada masalah. Gimana sholawat Fatihah kita kata, nah dia orang mau menuduh seperti itu, sholawat tiga itu sholawat Syiah. Nah, ini kan ada hubungannya sebenarnya, itu indikasi, cuma ya nggak dipastikan tanda aja, dipastikan ke orang dipastikan. Nah kemudian yang ketiga membaca 100 ibadah la ilaha illallah. La ilaha illallah ini 100 kali dibaca. Dan tentunya harus dengan panjang pendek yang jujur, yang sampai la ilaha illallah. Nah kalau dia panjang harus la ilaha illallah. Kemudian lagi yang keempat, rukunnya 12 kali membaca Jawharatul Kamal bagi orang yang menghafalnya Jawharatul Kamal tadi dengan syarat-syaratnya. Atau gantiannya daripada Jawharatul Kamal, artinya 20 kali surah Fatih bagi orang menghafal tapi tidak bisa menyempurnakan syarat-syaratnya. Misal hafal Jawharatul Kamal tapi kada wudu, kada tayamum, nanti kada membaca, diganti dengan surah Fatih 20 kali. Atau bagi orang yang kada hafal, atau bagi orang yang hafal tapi kada menyempurnakan syaratnya, atau hafal tapi mengganti membaca gantiannya, itu mengganti dengan 20 kali daripada surah Fatih. Nah dari karena itu Jawharatul Kamal ini kada menjadi syarat bagi orang yang talqin. Nah artinya apa? Muqaddam ketika hendak mentalkin seorang calon ikhwan itu kada diharuskan calon ikhwan tadi apa dia hukum amal. Nah, kalau calon ikhwan tadi sudah hafal surah Fatih itu boleh ditalkin. Nah cuma kalau dia kada hafal surah Fatih tidak boleh. Kalau awaknya minimal harus hafal surah Fatih, istighfar, kemudian surah Fatih, kemudian la ilaha illallah, itu gampang aja kan. Nah Jawharatul Kamal ini kada wajib. Ini artinya harus hafal dulu ada. Kalau dia belum hafal Jawharatul Kamal, dan bagi muqaddam, kalau menurut muqaddam itu sudah ikhwan tadi harus ditalkin juga, boleh ini ditalkin pada kahtijannya. Nah, tetapi ini suruh mengganti Jawharatul Kamal tadi dengan surah Fatih 20 kali. Nah, atau bagi yang belum hafal, ada masalah di buku dulu. Nah, ada masalah buku, misalnya sudah talqin, belum apa aja untuk kamar ganti. Apakah ada berganti? Anak ganti surah Fatih 20 kali bisa, atau pada berganti tapi dengan buku. Atau boleh-boleh aja juga, sah-sah aja juga. Nah, kemudian amma khasiyatuha,
أما خاصيتها وأسرارها وأنوارها فمحفوظة في الصدور ولا تكتب في الصدور وإن برئ المريض في الوقت ولو. Adapun keistimewaan wazifah serta rahasia wazifah dan cahaya-cahaya wazifah itu tersimpan di dada para ulama ahli tarekat dan tidak dituliskan di dalam tulisan. Nah, kenapa? Memang ada banget dituliskan kelebihan wazifah itu ini. Nah, tapi yang namanya rahasia itu tentu ada yang disimpan juga. Ya, sesuatu yang rahasia bila kita buka kepada orang yang ada ahlinya tentunya akan menjadi fitnah. Apa aja itu? Apa aja itu bila sudah ada rahasia dan kita buka kepada yang bukan ahlinya itu pasti jadi fitnah sudah. Jadi fitnahnya itu bisa jadi memang ada orang yang ada ahlinya itu ini ada salah paham dengan pahaman rahasia tadi. Nah, atau jadi fitnahnya itu apa? Dijadikannya pembenaran, diambilnya sisi-sisi tertentu ya. Yang mendukungnya diambilnya, yang ada mendukungnya ada diambilnya. Nah, ini bahayanya. Atau bisa jadi juga ingin kelepasan karena sesuatu rahasia disampaikan kepada orang yang ada ahlinya, lalu kalau kuat orang yang ada ahlinya ini menjaga rahasia, lalu ini menyampaikan kepada yang lain lagi, lalu jadi fitnah. Nah, jadi istilahnya siruka ya. Yang namanya rahasiamu itu adalah tawananmu. Illam tusirra bihi fasatakunu asiran laha. Jika engkau tidak mengikatnya, jika engkau tidak menjaganya, maka engkau akan jadi tawanan. Nah, artinya apa? Tawanan kita yang harus kita jaga, harus kita harus kita kerangkeng, harus kita gembok. Nah, kalau kita kada bujur-bujur menjaganya, salah-salah kita mau masuk ke kerangkeng dari itu, kita mau digembok orang. Nah, jadi karena itu perkara-perkara rahasia ini harus bujur-bujur dijaga sehingga hanya disampaikan kepada ahlinya. Nah, karena kalau disampaikan kepada ahlinya itu insya Allah akan damai aja. Nah, kalau kepada yang ahlinya itu akan jadi fitnah. Lalu yang jadi pertanyaan orang, bujur garang, nah ini jadi masalah. Kalau bujur garang lalu jadi fitnah. Terus poin dari al-Mu'arif. وإن برئ المريض في الوقت ولو الضروري ذكره وكذا ولو الضروري ذكره. Nah, jadi jika orang sakit itu sembuh di waktu membaca wirid, nah walaupun waktu daruri, nah maka inya diperintahkan untuk membaca wirid tadi. Orang sakit itu kan sebenarnya diwajibkan untuk baca wirid, tapi karena ia sakit ada uzur, lalu ia kada wajib lagi baca wirid. Nah, ketika orang sakit tadi sembuh, misal orang paginya garingnya kada kawannya wirid, subuh itu mau sembahyang aja, lalu habis sholat subuh kuring istirahat sakitan, misalnya kepala atau kesakitan parah. Nah, lalu akhirnya jam 2 siang hampir sakit parah, pusing kepala deh, hampir sudah. Nah, ini kan masih kau waktu baca wirid, cuma sudah waktu daruri nih, belum lagi maghrib. Ini masih boleh baca wirid, cuma belum qadaan toh, cuma waktunya waktu daruri. Nah, ini wajib baca wirid karena ini sudah sembuh di waktu daruri. Waktu daruri. Tapi kalau misalnya ampihnya itu maghrib, nah ini kan wajibnya. Jadi wajib baca wirid sore aja gitu lah. Yang pagi kan wajib. Tapi kalau misalnya ampihnya sebelum waktu maghrib, ini wajib baca wirid tadi. Kenapa? Karena sudah ada lagi dah uzurnya. Uzurnya itu ada lagi, yaitu apa? Yaitu garing tadi uzurnya.
Ini wajib sudah. Wakadal haid. وكذا الحائض إن تطهرت في الوقت ولو ذكرته فإنها ذكرته بنية الاستحباب للتخير. Demikian pula orang haid jika dia sudah suci di waktu membaca wirid, dan jika dia ingin membaca wirid, makanya membaca wirid tadi dengan niat istihbab dan takhayyur, karena bisa dimilih. Nah, jadi orang haid pun bila misalnya niat suci, suci orang haid tadi di waktu masih membaca wirid boleh. Misalnya suci di waktu zuhur kayak tadi. Nah ini ya disuruh dia baca wirid orang haid ini. Kenapa? Karena sudah suci. Nah walaupun orang haid tadinya boleh juga memilih juga untuk baca wirid atau kata. Nah lawan ulun perlu ingatkan, perempuan haid apabila inya itu berhentinya haid tersebut di waktu yang boleh menjamak, jamak takhir atau jamak takdim. Nah maka inya wajib menggawi yang sebelumnya. Misal pilihan nih, jam 5 sore sampai haid selesai haidnya. Nah ini wajib mengqadha zuhur nih. Wajib mengqadha zuhur. Pada boleh zuhurnya dari qadanya. Kenapa? Karena dia kata kau memastikan apabila selesai haid itu bujur-bujurnya harus tahu. Nah atau ini misalnya selesai haid itu jam 10 malam, sampai ada lagi haid. Nah ini wajibnya mengerjakan sholat isya dan sholat maghrib. Mengerjakan sholat isya dan sholat maghrib. Kenapa? Karena dia kalau memastikan dan ini dua ini kalau dijamak sholat maghrib ke isya ya sana. Nah nangali itu binian ini guring malam. Guring malam ini habis isya ini dianggap masih haid ya Allah. Lalu akhirnya makan malam, terus makan malam santai istirahat guring. Lalu subuh kadang dilihat kadang lagi haid. Nah ini kita mau memastikan nih, apabila ampenya nih selesai haidnya sebelum waktu subuh atau sudah subuh. Kalau sebelum waktu subuh ini harus menggawi isya nih. Kalau setelah waktu subuh hanya ampi nih, maka ada wajib menggawi isya dan maghrib. Nah nangalenya apa? Misalnya ini jam 5:30 bangun dilihat kadang lagi itu haid. Nah ini anak lebih baiknya ambil apiknya mandi qadha aja. Maghrib isya itu qadha aja. Karena kada tahu siapa guringnya diambilnya. Baiknya di qadha aja, ya, subuh dikerjakan. Nah seperti itu kerjakan dulu subuh, hanya qadha maghribnya qadha isya. Terus wa amal murid وأما المريض إن ذكره بنية اللزوم أجزأه وإن ذكره بنية النافلة بتخيره أعاده في الوقت فإن adapun orang sakit jika dia membaca wirid dengan niat wajib itu sudah cukup. Nah tapi jika dia membaca wirid tadi dengan niat sunat, nah itunya disuruh harus mengulangi wirid tersebut karena itu bagian daripada yang disuruh memilih. Nah ini jadi contohnya orang habis subuh, orang ini sakit kepala atau sakit awak karena kau bangun berat sudah, lalu guringnya istirahat. Sebelum guring, bukan guring lah. Lalu dia merasa dipaksakannya wirid. Nah dipaksakan padahalnya ada wajib tadi wirid lah. Nah cuma jadinya aku paksakan aja wirid. Nah tiba saja jam zuhur hampir sakit. Nah itu niatnya membaca wirid naratan pas kering dari itu apa? Bila niatnya baca wirid itu baca wirid lazim, artinya itu wirid lazimnya nih, niat wajib aja niatnya. Nah itu ketika inya sembuh di waktu wirid tadinya kan disuruh mengulang. Paham lah ya?
Tapi bila niatnya amin baca wirid suratnya karena aku beri berangkat wajib surat tiga namanya. Nah pas juhur api kering, juhurnya api kering sehat sudah. Nah ini wajib mengulang. Kenapa? Karena ketika dia menggawi tadi jadi wirid sunat saja, jadinya masih belum melaksanakan wirid wajib. Nah seperti itu. Jadi tergantung niatnya. Fa'in zakarahu فإن ذكره قبل الوقت بطل وبعد خروج الوقت لغير عذر صح مع إساءة الأدب ومخالفة أمر الشيخ رضي الله عنه فإن ذكره Jika ada orang membaca wirid sebelum waktunya, batal wirid tersebut. Sebelum waktunya, misalnya orang membaca wirid lazim pagi. Apabila sebelum waktunya dibacanya misalnya habis maghrib, nah itu kata Allah takdir masih habis maghrib, nah itu batal. Atau orang baca wirid lazim sore habis zuhur, kata Allah pada saat, karena belum waktunya, kayak azan juga. Atau sudah sampai waktunya tapi belum sholat, kada bisa juga. Sampai sudah waktu subuh nih, lalu menghadang orang membaca menghadang sembahyang, orang baca ya ayyuhal qayyum, wirid yang dulu ya pada saat wiridnya, karena ini belum sholat subuh. Wirid itu dibolehkan setelah sholat subuh, karena sholat itu didahulukan daripada wirid. Sama juga asar, belum lagi sembahyang asar, lalu ini wirid dulu, merasa sudah sampai waktu asar, namanya tidak sah wiridnya walaupun sudah sampai waktunya. Nah, tapi jika dia membaca wirid setelah keluar waktu tanpa ada uzur, nah itu sah wiridnya, tapi kurang adab. Tapi itu buruk adabnya dan menyalahi perintah syekh. Nah, misalnya dia taqadha wirid itu pagi misalnya, kalau ada uzur nih, uzur itu apa? Yaitu sesuatu yang kadang mau ditolak, uzur. Atau lupa, itu uzur juga. Sampai misalnya malam, astagfirullah meningkat lagi baca wirid lazim. Nah ini seperti ini sahnya baca wiridnya. Cuma hukumnya qadaan, intinya ada sesuai dengan perintah syekh, melampaui perintah syekh. Kemudian Sa'id فإن ذكره في الضروري لغير عذر أثم من الكبائر في الطريق ولعذر فذلك وقته. Jika orang membaca wirid di waktu daruri tanpa ada uzur, maka dia berdosa, dan ini tergolong dosa besar di tarekat. Bukan dosa besar di fikih adalah, tapi di tarekat. Misal orang baca wirid lazim pagi sore, kan ada uzurnya. Lazim pagi punya hayal gitu, lalu baca habis asar misalnya. Nah ini kategorinya dia berdosa di dalam tarekat, misalnya dosa besar. Nah cuma kalau di dalam fikih kan dosa apa untuk pikirin, nah ini dalam urusan tarekat. Nah tapi kalau minyak ada uzur, nah itulah waktunya. Misal paginya orang baca tadi garing, sampainya waktu daruri jam 2 siang. Nah ini yang boleh membaca wirid tadi jam 2 siang, dan itulah waktunya. Habis asar misalnya, dari ini sampai misalnya jam 2 malam, lalu dia baca wirid lazim sore. Nah disitulah waktunya, namun ada uzur. Terus wal uzur syar'i, والعذر الشرعي ما لا طاقة لك على دفعه لكونه إكراها كغلبة نوم قبل دخول الوقت أو نسيان أو حيض أو نفاس أو جنون فزال المانع وقت الاضطرار فإنه وقته المعين والكل أداء في خارج الوقت قضاء. Sedangkan uzur syar'i, maksud daripada uzur syar'i tersebut adalah sesuatu yang tidak mampu olehmu untuk menolaknya. Bisa jadi
karena memang itu terpaksa sudah, berat sudah. Nah, seperti orang yang dikalahkan oleh tidur sebelum masuk waktu ini, taguring misalnya. Nah, sebelum masuk waktu ini, atau ia lupa. Nah, lupa, kan ingat tadi buirin. Apalagi Allah Ta'ala loh, jangan ingat ya Allah. Menghindari kuatnya, jangan ingat ya Pak. Namun wiridnya belum tentu ingat Pak Tuhan, lagi mengingat ingat Allah wiridnya. Kemudian haid, nah ini termasuk uzur syar'i juga, atau nifas, atau gila. Nah kemudian hilang semua penghalang tadi ketika waktu daruri. Nah waktu darurinya ya kayak zuhur tadi hilang sudah, garingnya hilang, sakitnya hilang, kemudian lagi gilanya hilang misalnya. Nah itulah waktu yang ditentukan untuknya. Dan ketika dia membaca di dalam waktu daruri tadi, maka hukumnya wiridnya itu masih dilakukan di waktunya adaan sih. Nah, tapi jika membacanya itu di luar waktu, maka itu tergolong qadaan. Misal dia sudah maghrib, hanya sehat maghrib pada awal bangun dari. Nah ini qadaan jatuhnya wirid, jatuhnya qadaan. Wajib membacanya, tetap wajib, tetap wajib. Terus Aman akalat dawa'a fi ghairi waqtihi fa innahu la yanfa'uhu wa tahawana bi kalami tabibi wa dawabidihi. Terus Ayatarattabu alaihi adamu salamati li'annahu yanqusu qudratat tabibi wa la yuhtamu bi sya'nihi wa la yus'alu anhu wa la yursalu ilaihi al-muta'allimina lahu bitahawunihi bi amrihi walam yurdu bi ahkamihi. cukup. Nah ini jatuhnya orang-orang yang melambatkan wirid tadi tanpa uzur syar'i seperti orang yang meminum obat tapi di luar pada waktunya. Maka tentunya obat tersebut tidak banyak memberikan manfaat kepada dia. Dan inya ini berarti sama dengannya menganggap remeh dengan perintah dokter serta aturan-aturan dokter. Maka dari karena itu akhirnya konsekuensinya dia tidak selamat karena dia telah menganggap enteng, mengurangi kehormatan dokter tadi dan tidak peduli dengan perintah dokter dan tidak bertanya kepada dokter tadi dan tidak mengutus orang untuk bertanya kepada dokter karena dia telah menganggap remeh dengan perintah dokter dan tidak perintah dengan aturan-aturan dokter. Nah jadi konsekuensinya seperti itu. Ya dokter 3 kali sehari minum obat ini, pagi, siang, malam. Dan pagi kada diminum, lalu minumnya siang, lalu akhirnya kada awak menendang. Digabungnya kira-kira kayak apa? Akhirnya baguslah ya, karena bagus. Pagi tadi kan awak dengan obat tapi kada diminum. Lalu diminum siang ini perlu obat, cuma kalau dirapel lapah awak sudah. Nah ibaratnya seperti itu. Nah, jadi orang yang kadang tunduk, kadang mau masih dengan perintah dokter, nah ujung-ujungannya kenanya ada mau sembuh dari penyakitnya. Dan bahkan apa yang ditakutkan itu ingat salah dari minum obat tadi, ini akhirnya overdosis ataupun yang lain-lainnya, resistensi daripada obat lainnya minum. Terus Awradiyah wa kasala wal kaslu la yadkhulu fi qalbi ahadin bi ajizihi an tanawuli ma a'tahu at-tabibu Wayun sibul lauma li tabibi fadilalatu li syuyukhi wal kamalu 'ala Allahi. cukup. Nah jika dia ataupun jika dia repot dengan aturan dokter tadi atau aturan syekh tadi, tapi dia malas. Nah malas itu tidak masuk pada hati seseorang karena dia lemah daripada melaksanakan apa yang
daripada meminum obat yang diberikan dokter tadi. Lalu dia akhirnya menisbahkan celaan kepada dokter tadi. Nah, jadi orang malas itu bukan berarti dia kada mampu, tapi dia kada mau. Nah, itu kan orang malas tuh. Bukan karena ia lemah, tapi ia kada mau. Orang malas itu sehingga bila terjadi apa-apa, ini jangan meniwas ke dokter, harusnya meniwas ke diri dia seorang. Karena tugas para guru itu hanya menunjuk akal, sedangkan yang sempurna itu hanyalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, akhirnya apa, dokternya salahkan, padahal ia sendiri yang kada mengikuti anjuran daripada dokter tadi. Terus fa'in dakhala فإن دخل واحد في الطريقة في وقت الضرورة بعد الأصل مثلا يلزمه ورد الصباح لأنه له ما لنا وعليه ما علينا. Nah, jika seseorang masuk di tarekat pada waktu daruri setelah asar, misalnya seumpamanya, maka wajib dia membaca wirid subuh, karena wajib atas dia apa yang diwajibkan kepada kita. Nah, jadi orang mutalakin nih, misalnya ini di waktu habis asar, ini waktu daruri ini masih boleh baca wirid lazim pagi, cuma waktu darurat boleh. Artinya waktu darurat ini jangan sampai digunakan kecuali memang darurat. Nah, ada usul syar'i tadi. Nah, lalu ia batalkin habis asar, batalkin tarekat. Nah, ini wajib baca wirid lazim pagi. Kenapa? Karena itu masih waktu baca wirid lazim pagi. Berbeda kalau ia batalkin habis maghrib. Nah, kalau ia batalkin habis maghrib, ini kada wajib baca wirid lazim pagi. Cuma yang wajib atasnya membaca wirid lazim sore, karena sudah waktu membaca wirid lazim sore. Dan kalau orang batalkin, walaupun dia sudah wazifah, misalnya kayak tadi, wazifah sudah hari ini, lalu dia batalkin, nah ini masih wajib melaksanakan wazifah hari ini. Yang tadi itu masih belum kategori wajib, karena masih belum batalkin, dia masih sunnah. Dari karena itu, bilanya habis batalkin, wajib ingin baca wirid lazim pagi, bilanya di waktu daruri wirid lazim pagi, ataupun di wirid lazim sore, bilanya batalkin di waktu daruri wirid lazim sore, dan wajib membaca wazifah di hari itu. Terus, fa'in wajada subha, فإن وجد صبحة ناقصة ولم يدري أي وقت النقص أعاد الورد الذي ذكره يومه لا غيره وأعاد من آخر نومة قياسا فمن يذكر بزيادة. Barang siapa yang menemukan tasbihnya itu kurang. Nah, ini recak dua di kita nih. Tasbihnya pada 129 aja misalnya, dan dia tidak tahu apabila waktu kurang nih. Artinya kada kau memastikan dari hanya manukarka kurangnya atau dengan pajah, kada tahu juga. Nah, maka dia harus mengulangi wirid yang dia baca di hari itu, dan dia mengulangi daripada akhir dia tidur sebagai kias ya. Nah, dia kada perlu misalnya memakai tasbih ini Ustaz berapa tahun, kada perlu seberapa tahun itu diulangi setelah menemukan tasbih itu kurang. Cukup membaca wirid tadi, yaitu di mana di wirid hari itu aja, dan di akhirnya begini. Atau terus mama yazkur di ziyadah, ومن يذكر بزيادة مدة غير معلومة جبر جميع بمئة من الاستغفار وينوي به الجميع رخصة. Nah, barang siapa yang membaca wirid dengan tasbih kelebihan, ini kebalikannya, dalam tempo yang tidak dia ketahui, berapa hari dia tidak tahu juga, mengingat tasbihnya kelebihan. Nah, ini harus menutupi semua kelebihan tadi dengan membaca istighfar 100 kali, dan dia niatkan untuk menjabar semuanya, untuk menutupi semuanya tadi sebagai keringanan daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahu ta'ala a'lam. Ada tambahan? Jadi
kalau kelebihan ini gampang aja langsung baca istighfar 100 kali, niatnya menutupi biasa semua kelebihan. Jadi kan, mulai udah. Ada tanya kan? Dan apakah awal Itu harus diselesaikan dulu, lazimnya dulu. Karena kedudukan min lazim itu lebih di atas pada wazifah. Nah jadi selesaikan min lazim dulu. Walaupun hanya istighfar, biar aja masuk. Tapi kalau yang kawan ditunggu ya. Kenapa? Karena itu lebih didahulukan daripada wazifah min lazim itu. Artinya itu ketinggiannya, martabatnya lebih tinggi pada wazifah. Karena lazim pagi dan sore itu satu martabat, kemudian di bawahnya wazifah, di bawahnya yang lain. Jadi kalau sudah kalau seandainya ini yang memutus wazifah ya kalau ini ditetapkan. Karena jangankan yang itu tanpa uzur ya, yang uzur pun kita memutus dari awal. Bisa kita uzur memutus karena kami misalnya itu dari awal tuh ulama. Iya, tahu ada. Mana? Binian kan atau mana? Oh dia. Ada? Coba Al-Fatihah. الهادي إلى صراطنا المستقيم وعلى آله وصحبه وسلم وعلى آله وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما وارزقنا وفقنا فينا وسبحانك اللهم وارزقنا علما نافعا ونبت لنا سبحانه السلام حرارا ومن شقة وغيرا وارزقنا وفقنا إنك أنت السميع العليم وعلينا وتوفيقنا بأزواجنا سلام عليكم الحمد لله رب العالمين.